Acara ini dapat terlaksana setelah melewati beberapa persiapan dalam jangka yang panjang. Terima kasih Ari atas late notice-nya. Mungkin untuk atomisnya lagi berhalangan atau misalnya tadi ada sinyal ya makanya keluar. Untuk teman-teman Universitas Cendrawasih, saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih dengan sebesar-besarnya karena telah menerima kami di sini untuk melakukan pertukaran informasi mengenai cross culture kebudayaan, pertukaran kebudayaan antara Universitas Singapura Bangsa Karawang, HI Unsika dengan HI Uncen. Mungkin jikalau ada kesalahan atau misalnya kekurangan dari pihak kami mohon maaf. Dan kiranya kedepannya nanti mungkin antara HI Unsika dan HI Uncen bisa saling bekerja sama, misalkan dalam program kerja kedepannya atau mungkin nanti bisa mengadakan studi banding untuk kedepannya agar kita dapat saling bersinergi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kata sambutan ini. Saya kembalikan ke Aris sebagai MC. Baik, terima kasih Pak Carda Jeremy. Ini kebetulan untuk atomisnya sudah ada. Mohon silakan memberikan kata sambutan. Terima kasih untuk berikan kesempatan kepada saya. Izin perkenalkan, nama saya Tommy Smoliagen. Adapun ketua Kompai yang kami di Unjan, Komisariat Hubungan Internasional, tapi kemudian Pak tinggal dan dia tidak aktif, sehingga saya mewakili. Mohon maaf juga tadi Zoom-nya putus karena jaringan di Papua agak kurang baik. Jadi untuk sebentar akan presentasikan oleh rekan saya, Jonathan Jeffrey, dikarenakan saya kemarin dalam kesempatan ke Makassar ikut masalah nasional mahasiswa pendidikan tersebut. Jadi saya berikan dia untuk membuat WPT dan kemudian akan menjelaskan terkait dengan baik, terima kasih. Pertama, saya hormati kepada Ketua IMAI dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Iya, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya hormati juga kepada panitia yang telah mengadakan forum ini. Tentunya melalui ini kami boleh dapat membahas tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia, dan kebudayaan itu akan menjadi sebuah kekayaan bagi Indonesia dan juga bagi Nusantara di kancah internasional. Saya hormati lagi kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam pertemuan Zoom ini, tentunya dari Universitas Singapura Bangsa dan juga Universitas Cendrawasih. Ada sekitar 2 atau 1 orang bergabung juga dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Kami sangat beri apresiasi kepada teman-teman dari Universitas Singapura Bangsa yang telah mengadakan pertemuan FGD ini. Tentunya melalui ini kami akan membahas mengenai budaya dalam konteks hubungan internasional. Dan Indonesia sendiri memiliki beberapa pulau dan budayanya yang begitu kompleks, dan itu akan menjadi kekayaan bagi Nusantara dan juga sebagai kekuatan terhadap sebagai kekuatan di mata internasional seperti itu. Dan menurut kami HI Uncen sendiri ini adalah salah satu pertemuan, bukan hanya semata kami
pertemuan untuk membahas ini, tapi bisa dapat menjadi manfaat sehingga melalui ini juga kami boleh dapat mengakses memahami tentang budaya-budaya yang ada di Papua maupun yang ada di Universitas Singapura Bangsa yang bagian barat. Jadi dari sini boleh kami ketahui bahwa kami bertemu antara Indonesia bagian ujung timur dengan Indonesia bagian ujung barat gitu. Jadi anggap saja di tengah-tengahnya itu apa-apa gitu. Kalau kami bisa memahami melalui diskusi ini. Jadi kontrol dari timur ke barat, Indonesia bagian barat, dan dari barat ke timur. Dan ini juga memperluas jaringan antara teman-teman Universitas Indonesia bagian barat dan bagian timur. Jika suatu saat nanti akan kami bertemu secara langsung akan membahas tentang isu-isu jika ada kesempatannya. Dan kami saling mengenal satu sama lain. Itu yang saya mewakili Komhai Uncen dapat sampaikan. Diucapkan terima kasih kembalikan kesempatan. Sama-sama, terima kasih juga Kak Tommy. Kata-kata sambutan yang sangat indah sekali menurut saya. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Pelaksana secara fokus ini, itu Muhammad Dafa Aulia. Kami silakan. Ya, terima kasih Ari. Jadi selamat pagi teman-teman untuk di wilayah barat dan selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman yang di wilayah timur. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Aulia, selaku Ketua Pelaksana atas acara Fokus X Uncen ini, atau lebih tepatnya Fokus X Uncen Cross Cultural FGD, dan sebagai mahasiswa semester 6 di Hubungan Internasional Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tommy Swalianggen selaku Ketua Komisariat Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih yang udah menyetujui proposal kami untuk melakukan kolaborasi dalam membentuk acara Cross Cultural FGD ini. Nah, serta juga teman-teman yang telah bergabung dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, dari Universitas Cenderawasih, serta ada juga nih dari Universitas Sains Jayapura ya, Sains dan Teknologi Jayapura yang sudah diundang oleh Kak Tomis tadi. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya atas ketidaknyamanan saat pembentukan acara dikarenakan banyaknya kendala yang dialami oleh pihak kami. Nah, saya harap acara ini berjalan lancar dan memberikan pengalaman serta pengetahuan bagi mahasiswa yang telah bergabung di dalam ruang Zoom ini, serta membangun relasi antara Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan universitas yang ada di Papua seperti USTJ dan Universitas Cenderawasih. Sekian dari sambutan saya, selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati acara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Dafa Aulia. Kita langsung saja mungkin langsung ke materi ya. Oke, mungkin materi pertama dari pihak Uncen, presentasi Exploring Culture and Potential. Belum Kak Jo. Belum itu, baik, pertama kali. Jadi teman-teman, Papua sendiri dibagi memiliki sub wilayah adat mereka masing-masing ya teman-teman. Jadi wilayah adat ini sendiri dibagi itu berdasarkan budaya yang ada di lingkungan masyarakat dan juga letak geografisnya teman-teman. Misalnya teman-teman melihat peta yang berwarna kuning dan berwarna biru muda. Di mana peta yang berwarna kuning ini sendiri cenderung memiliki letak geografis yang berada di sekitaran pantai teman-teman, dan yang berwarna biru sendiri cenderung berada di lingkungan yang hutan dan gunung-gunung gitu teman-teman. Kebudayaan itu sangat mengikat langsung dengan kondisi geografis mereka. Misalnya nih teman-teman, masyarakat yang berada di peta berwarna biru muda ini, mereka mempunyai baju adat yang menggunakan misalnya taring hewan yang berada di hutan. Tapi untuk peta yang berwarna orange atau kuning ini, mereka cenderung menggunakan perhiasan-perhiasan yang berada dari laut, misalnya kerang atau hewan-hewan yang berada di
yang tidak didapatkan di daerah gunung gitu teman-teman. Kemudian wilayah-wilayah adat ini sendiri yang berwarna biru tua yang di bagian kiri atas ini sendiri merupakan wilayah Bomberai. Mereka itu seperti Sorong, kalau teman-teman pernah mendengar Raja Ampat, itu adalah wilayah adat Bomberai. Kemudian yang warna hijau ini adalah wilayah adat Bomberai. Mereka tidak ada yang warna hijau ini sendiri adalah merupakan ada satu suku di mana masyarakatnya adalah mayoritas Islam teman-teman. Berbeda dengan kampung-kampung yang lain yang berada di Papua. Kenapa sih ada misalnya ada kampung yang memiliki mayoritasnya Islam, padahal orang Papua sendiri, ras Melanesia sendiri mempunyai mayoritas agama Kristen teman-teman. Karena saya pernah bertanya juga kepada seorang dosen saya di HI, beliau menjelaskan bahwa Islam itu duluan masuk ke tanah Papua sebenarnya teman-teman. Namun pengaruh Portugis dan Spanyol ini sendirilah yang datang, dan pengaruh itu karena terlalu kuat mampu mendoktrin masyarakat yang lainnya. Nah teman-teman, kalau kita belajar tentang Portugis dan Spanyol, pasti kita juga belajar tentang agama-agamanya nih. Masyarakat Portugis dan Spanyol mereka membagi masyarakat yang di bagian utara Pulau Utara Papua itu sendiri memiliki mayoritas agama Kristen Protestan, sedangkan masyarakat yang di daerah Papua bagian bawahnya mayoritas masyarakatnya adalah Kristen Katolik teman-teman. Jadi ada pembagian nih. Misalnya kayak kalau tidak salah kasus Jerman Barat ya dengan Jerman, itu kan kasusnya ada perbedaan agama nih, yang di atas Kristen yang bawah ya, kayak studi kasusnya hampir sama lah kayak gitu teman-teman. Boleh ya kita memahami. Kemudian kita akan lebih fokus dikit nih ke satu wilayah di mana Pulau Tabi namanya nih teman-teman. Wilayah adat Tabi. Wilayah Tabi ini kenapa saya akan membahas ini? Karena universitas kami dibangun di wilayah adat Tabi teman-teman. Wilayah adat Tabi itu meliputi Kota Jayapura misalnya, Kabupaten Jayapura. Terus kita akan membahas potensi budaya masyarakat Sentani sebagai aset negara teman-teman. Nah, masyarakat Sentani tergolong dalam sub wilayah adat Tabi yang berimigrasi dari timur Pulau Tabi dan menemukan Danau Sentani dengan luas 1.360 hektar dan membentang dari Kabupaten Jayapura hingga Kota Jayapura, berada di lereng Gunung Cyclop dan Pegunungan Cyclop nih teman-teman. Ketika kita berbicara tentang imigrasi dari timur Pulau Barat dan imigrasi masyarakat Sentani dari timur ke barat, kita juga dapat melihat bagaimana masyarakat Papua ini pada zaman dulu itu hidupnya berpindah-pindah teman-teman sebenarnya. Jadi lebih karena mereka mempunyai pola hidup yang berpindah-pindah, dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah wilayah yang kita sebut yang sekarang saya bisa sebut adalah wilayah Sentani teman-teman. Nah, apa sih potensi-potensi dari wilayah Sentani sendiri itu teman-teman? Yang pertama, Papua tuh dikenal dengan tanahnya yang sangat subur nih teman-teman. Dan saya sendiri tidak menolak hal tersebut. Misalnya teman-teman, ada teman-teman bisa lihat wilayah yang dituliskan Genyem nih teman-teman. Nah, wilayah ini merupakan wilayah penghasil kopi teman-teman. Dan walaupun saya agak jarang membacanya, namun wilayah Genyem ini mempunyai kolaborasi dengan sebuah perusahaan kopi di Jepang nih teman-teman. Jadi perusahaan Jepang ini sendiri memberikan dana kepada masyarakat di Genyem untuk melestarikan dan menjaga kopi-kopi mereka nih teman-teman, untuk kembali dibuat menjadi bubuk-bubuk kopi pilihan. Boleh ya teman-teman. Kemudian wilayah Danau Sentani ini, masyarakat Sentani sendiri berimigrasi jauh sekali, mungkin pada zaman penjajahan atau sebelum penjajahan. Nah, Danau Sentani ini sendiri memberikan pasokan ikan, pasokan potensi yang ada di dalamnya kepada masyarakat, dan itu tidak habis-habis teman. Masyarakat Papua sendiri tidak percaya dengan kata-kata yang bahwa kalau bangun siang rezekinya dipatok ayam nih. Kalau teman-teman pernah dengar kata-kata itu, bagi orang Papua kami tidak percaya itu teman-teman. Karena kami bangun jam 2 siang pun kami ke danau, kami mancing, kami dapat makanan teman-teman. Karena kami dimanjakan dengan alam kami teman-teman. Potensi alam kami mulai dari
perairannya sampai di tanahnya pun mempunyai potensi yang sangat besar teman-teman. Nah, hal-hal ini sebenarnya mampu menjadi aset negara ketika negara mengelola perairan dan juga datarannya dengan mengutamakan kebudayaan masyarakat, kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada di Papua teman-teman. Nah, kemudian orang Sentani adalah kelompok masyarakat pelopor yang tangguh mempertahankan identitas etnisnya. Jadi teman-teman, pada saat suku Sentani sendiri berimigrasi dari wilayah timur, mereka melewati berbagai kampung-kampung nih teman-teman. Pergejolokan di antara budaya masyarakat di timur Pulau Tabi tidak menghilangkan atau identitas masyarakat Sentani sendiri teman-teman. Jadi budaya orang Sentani itu ya sangat-sangatlah saya bisa akui. Walaupun di Sentani sendiri memiliki sebuah bandara internasional yang kita kenal Bandara Sentani ini teman-teman. Walaupun memiliki bandara internasional dan juga populasi kalau kita sebut orang non Papua itu di sini pendatang ya teman-teman. Di Sentani sendiri mempunyai potensi orang pendatang yang sangat banyak nih teman-teman, dari berbagai suku, budaya. Namun kalau kita lihat dari kondisi misalnya keamanan di sana, saya sendiri bisa menjamin ya teman-teman, karena orang Sentani itu mempunyai kebudayaan bahwa ketika ada seseorang yang misalnya membuat sebuah konflik atau berpotensi menimbulkan konflik, dia akan diasingkan nih teman-teman. Itu menjadi budaya orang Sentani sendiri teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang keamanan, tidak semua wilayah Papua itu memiliki potensi konflik teman-teman. Ada beberapa wilayah Papua sendiri yang masyarakatnya sendiri melindungi tingkat keamanannya di lingkungannya teman-teman. Boleh ya teman-teman? Nah, kemudian slide berikutnya teman-teman. Suku Awi sebagai kegagalan dalam memahami lintas budaya di Papua. Sebenarnya teman-teman banyak sih studi kasus yang bisa saya bawakan sebagai bahan diskusi kita hari ini. Misalnya kayak lagu yang tadi Wailano punya, terus banyak musisi-musisi Papua yang sekarang ada di Belanda untuk mengembangkan musik-musik mereka nih kan. Terus kemudian banyak juga beberapa pertukaran pelajar misalnya, dan bahkan ada satu dosen saya namanya Bapak Laus Rumayom, beliau sendiri yang bertugas atau bekerja untuk di masa kepresidenan Jokowi ini untuk bertanggung jawab untuk beasiswa orang Papua ke luar negeri teman-teman. Jadi kalau mau dibilang untuk tema-tema studi kasus yang lain mungkin ada teman-teman, namun ada satu isu yang sedang trending, yaitu suku Awi nih teman-teman. Teman-teman sendiri sudah pernahkah mendengar suku Awi sendiri? Nah, suku Awi ini sendiri terancam teman-teman, ternyata terancam karena masuknya sebuah perusahaan sawit. Perusahaan sawit ini sendiri memiliki luas hampir setengah dari DKI Jakarta teman-teman. Kurang luas bagaimana teman-teman? Sangat-sangat luas. Nah, dengan kelapa sawit yang setengah luas DKI Jakarta, dan sekarang lagi kita masyarakat Papua lagi diteror dengan food estate yang katanya mau penanaman tebu. Berapa banyak wilayah Papua sebenarnya yang sudah terancam nih teman-teman. Nah, kemudian bagi masyarakat Papua, hutan adalah rekening abadi teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, kami orang Papua bangun jam 3, jam 2 siang pun kami ke hutan, kami ke danau, kami bisa mendapatkan makanan teman-teman. Alam itu menyediakan bagi kami. Jadi kalau kami mau bilang hutan adalah rekening abadi, hutan adalah supermarket terbesar bagi kami masyarakat Papua teman-teman. Hutan ini sendiri memberikan kehidupan dari jauh sebelum kita berada teman-teman. Masyarakat Papua ini sangat bergantung kepada hutan-hutan mereka nih teman-teman. Namun sayangnya keberadaan hutan adat suku Awi sedang terancam teman-teman akibat izin perkebunan sawit tadi teman-teman. Nah, pada umumnya sebuah kampung di Papua memiliki satu kepala suku teman-teman. Di dalam satu kampung itu memiliki berbagai marga. Teman-teman tahu yang marga ya, nama belakang yang biasa kayak misalnya Donatan Frisi Mebri. Nah, Mebri ini sendiri adalah marga, nama pemberian dari orang tua.
biasanya orang Papua menggunakan marga dari atau nama belakang dari keturunan ayah, suku dari keturunan ayah, seperti begitu teman-teman. Nah, sayangnya dalam studi kasus Ayu ini sendiri, perusahaan ini kurang memahami bahwa budaya pembagian wilayah adat masyarakat Papua ini memiliki pembagian wilayah-wilayah adatnya. Bayangkan teman-teman, setengah luas Jakarta sendiri digunakan menjadi perkebunan sawit. Berapa banyak hutan masyarakat yang telah diambil teman-teman. Itu semua diakibatkan teman-teman. Mohon maaf. Penyebabnya itu sendiri adalah pendekatan pemerintah dan pendekatan perusahaan yang kurang memahami bahwa budaya-budaya yang ada di Papua, teman-teman. Pemerintah ini memberikan izin kepada perusahaan tidak melibatkan masyarakat Ayu secara menyeluruh nih teman-teman. Nah, karena tadi saya sempat menjelaskan bahwa di Papua sendiri memiliki satu kepala kampung atau kepala suku. Nah, perusahaan dan pemerintah ini hanya berdialog secara langsung dengan satu pihak saja. Namun pemerintah dan perusahaan ini tidak menyadari bahwa wilayah adat ini memiliki masyarakat, marga-marga masyarakat Papua ini memiliki hak-hak di tanah-tanahnya itu teman-teman. Terus seharusnya teman-teman, untuk menghindari konflik-konflik seperti masyarakat suku Ayu ini, pemerintah harus membuat satu forum untuk melibatkan berbagai suku teman-teman. Nah, dalam foto ini sendiri masyarakat adat suku Ayu didampingi dengan LBH Papua, mereka mendatangi PT UN Jakarta kalau tidak salah kalau di foto ini teman-teman. Nah, masyarakat itu sendiri tidak sendiri ya, kebetulan yang membuat banding ini namanya adalah Kakak Frankie Woro. Nah, beliau berasal dari suku Ayu dengan memiliki marga Woro teman-teman. Nah, namun di dalam foto ini teman-teman, ini ada 6 marga sekaligus yang bersatu nih teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui bahwa besar sekali ya dampak yang diberikan dari masuknya perusahaan ini terhadap masyarakat yang ada di suku Ayu. Bahkan sampai 6 marga dapat bertemu untuk menuntut hak mereka nih teman-teman. Kemudian pola yang sama ini yang dilakukan pemerintah. Saya pernah mendengar dari sebuah dosen antropologi bahwa pembangunan di Papua itu cenderung dilakukan dari Jawa teman-teman. Jadi yang merencanakan adalah pusat untuk diterapkan di Pulau Papua itu sendiri teman-teman. Namun pendekatan itu dianggap salah ya teman-teman, karena pusat sendiri tidak menyadari potensi-potensi budaya yang ada di masyarakat Papua seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman. Kemudian apa sih dampak-dampak yang dapat ditimbulkan, yang dapat kita lihat sebagai sebuah potensi kegagalan dalam memahami lintas budaya ini? Yang pertama, hilangnya lahan adat tempat bermukim tradisional. Maksudnya sebuah perusahaan dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian. Nah, individu maupun kelompok memiliki budaya yang terikat erat dengan lingkungannya teman-teman. Apalagi masyarakat Papua seperti yang tadi saya jelaskan di awal, masyarakat yang berada di Mepago, Lapago yang memiliki letak geografis di gunung, mereka mempunyai perbedaan dalam misalnya baju adat mereka nih teman-teman, dari perhiasan-perhiasan yang dipakai. Kemudian masyarakat Papua ini mempunyai relasi yang sangat dekat dengan hutan mereka teman-teman. Masyarakat Papua yang tinggal di daerah hutan memiliki cara bertahan hidup dengan berburu di hutan. Namun teman-teman, pendekatan yang dilakukan pemerintah ini, mereka hanya melihat bahwa hutan itu adalah lahan kosong. Namun tidak sebaliknya dengan masyarakat Papua. Seperti yang tadi saya juga sempat bilang bahwa hutan adalah rekening kami, hutan adalah supermarket kami gitu teman-teman. Kemudian masuknya perusahaan ini berpotensi teman-teman dalam
menghilangkan peralatan berburu misalnya seperti panah, tombak, bahkan ritual adat sebelum berburu, bahkan teknik berburu mereka yang sudah diwarisi secara turun-temurun teman-teman. Warisan-warisan ini berpotensi akan dikikis dan bahkan akan hilang teman-teman akibat hutan mereka yang telah diambil. Seperti yang tadi juga saya sempat bilang bahwa lahan mereka diambil seluas setengah DKI Jakarta teman-teman, ibu kota kita ya. Itu sangat luas loh teman-teman. Dan kemudian ada lagi mega proyek yang kita kenal dengan food estate yang perkebunan tebu ya teman-teman di Papua Selatan. Jadi lahan yang telah diambil ini teman-teman sangat-sangat luas. Terus gimana bilang? Maksudnya perusahaan ini juga akan berpotensi menghilangkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat adat agar mampu mengelola sumber daya alam mereka nih teman-teman untuk bertahan hidup misalnya, karena masyarakat di Papua juga cenderung misalnya nih yang mempunyai pekerjaan atau kesibukan sehari-hari mereka untuk bertani, di mana kegiatan bertani mereka ini dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Jadi mereka tidak menjualnya, namun mereka hanya bertanam itu untuk makan sekeluarga mereka, begitu teman-teman. Nah, ketika hutan mereka diambil, di mana mereka akan melestarikan misalnya tanaman-tanaman mereka yang berpotensi menjadi asupan-asupan makanan mereka, teman-teman. Jadi banyak hal sekali yang akan hilang dari masyarakat suku Awi sendiri nih teman-teman, khususnya dari marga kakak Frankie Warwood tadi yang sempat saya jelaskan nih teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Teman-teman, Papua ini dikenal sekali sebagai salah satu paru-paru dunia, teman-teman. Kenapa juga saya membawa studi kasus suku Awi ini, teman-teman? Karena menurut Greenpeace Indonesia sendiri, kebetulan saya salah satu volunteer Greenpeace di Jayapura. Saya pernah disampaikan sama abang-abangan saya bahwa seluruh masyarakat di bumi ini berutang budi, 95% masyarakat di bumi ini berutang budi kepada masyarakat yang sedang melindungi hutan adatnya. Salah satunya adalah Papua, teman-teman. Bayangkan teman-teman, 95% masyarakat di dunia ini bergantung kepada hutan masyarakat adat, dan mereka yang melindungi hutan-hutan mereka agar adanya keberlangsungan hidup manusia juga, teman-teman. Seperti yang kita tahu di mana dampak-dampak terhadap lingkungan ini sekarang semakin merugikan kita banyak masyarakat di dunia ya teman-teman. Nah, mungkin seperti baju-baju adat masyarakat yang sedang teman-teman lihat ini sendiri berasal dari hutan teman-teman. Misalnya pakaian bawahan yang sedang dipakai ini kita biasa sebutnya sebagai rumbai-rumbai teman-teman. Nah, rumbai-rumbai ini sendiri biasanya kita dibuat menggunakan pucuk pohon sagu nih teman-teman. Bayangkan nih, ketika ada masuknya sebuah perusahaan itu pasti akan menghilangkan sagu-sagu yang ada di dalam lingkungan tersebut teman-teman. Bagaimana tentang baju adat yang akan hilang ini teman-teman? Sebenarnya kami di Papua juga memiliki opsi lain untuk membuat baju adat ini sendiri teman-teman. Kami biasanya menggunakan tali rafia, teman-teman tahu ya. Tali rafia kami potong-potong menjadi lebih kecil lagi, membentuk hampir sama seperti yang ada di foto ini untuk membuat baju adat kami teman-teman. Jadi masuknya sebuah perusahaan ini sangat merugikan banyak hal, banyak bidang seperti pertanian masyarakat, perburuan masyarakat. Nah, kalau kita lihat juga dari segi spesies-spesies yang ada di lingkungan masyarakat teman-teman. Masyarakat itu misalnya apa ya, yang sedang dipakai bapak dan ibu yang sedang difoto ini, itu adalah taring, gigi atau tulang hewan teman-teman. Bagaimana masyarakat mau mencari bahan baku ini ketika lahannya sudah hilang teman-teman? Jadi banyak ya yang akan menghapus budaya dengan masuknya perusahaan akan menghapus berbagai potensi budaya yang ada di masyarakat Papua teman-teman. Mungkin sekian dari materi saya teman-teman. Baik, terima kasih Kak Jo. Itu paparan materi yang sangat komprehensif. Jadi teman-teman ada yang mau nanya nggak
terkait materi yang disampaikan sama Kak Jo. Boleh nih. Mungkin dari Lydia ada? Oke, sebelumnya ini ada sesi Q&A dulu atau nanti di keep waktu itu karena kan pertanyaannya udah disiapin di games. Oh gitu ya, oke. Gimana Kak Jo? Nanti kita tumpuk aja dulu Boleh. pertanyaannya. Nanti di akhir Siap, kita siap. bakal diskusi dulu. Kita pindah dulu materinya. Tapi sekali lagi terima kasih Kak Jo. Mantap. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita ada paparan materi dari HI itu dari pihak kami Universitas Berbangsa Karawang Hubungan Internasional. Oke, silakan untuk Lydia dan Ratiara ininya presentasinya. Baik, terima kasih banyak Ari dan sebelumnya terima kasih banyak Jonathan buat keren banget tadi kita serasa kuliah 3 SKS dengan Jonathan karena materinya benar-benar komprehensif dan mungkin aku mau ngajak dulu nih teman-teman HI Uncen yang belum mengaktifkan kameranya bisa diaktifkan dulu kameranya biar kita nggak interaksi. Oke, kalau teman-teman bisa lihat Karawang itu tuh adalah kota yang sebenarnya dia tuh dihimpit ya oleh kota-kota yang cukup populer sebenarnya di teman-teman juga pasti tahu nih kalau misalkan kita tuh deket sama Purwakarta, deket sama Bekasi dan juga even Jakarta tuh nggak terlalu jauh dari kita gitu. Nah di sini teman-teman bisa lihat kita tuh dihimpit ya kayak ada dua kota besar gitu di sekitar kita yaitu ada Purwakarta, Bekasi dan juga Jakarta gitu. Tapi juga sebenarnya itu agak fleksibel juga gitu karena kebanyakan dari Unsika pun juga ada teman-teman dari dari Cianjur, dari Cirebon gitu dan itu mereka banyak gitu yang juga jadi mahasiswa di Unsika gitu. Jadi Unsika tuh di sini lebih tepatnya dekat kota-kota yang mungkin cukup populer ada Subang, Purwakarta, Bogor, Jakarta gitu dan memang cukup strategis karena Karawang sendiri dikatakan sebagai kota industri gitu di mana tidak hanya sebagai lumbung padi terkenal karena persawahannya, tetapi juga seperti yang teman-teman tahu, Karawang itu kan sekarang menjadi salah satu kota industri ya, di mana perindustrian itu banyak gitu di Karawang. Utamanya sudah ada pembagiannya gitu untuk daerah yang memang jadi lumbung padi dengan daerah yang banyak industri gitu. Dan mungkin aku juga mau reminder kalau misalkan Karawang itu kan nggak lepas dari sejarah ya, di mana teman-teman tahu kan Rengas Dengklok di mana Soekarno-Hatta dan juga ya Soekarno-Hatta mereka diculik terus mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Nah itu nggak bisa dilepasin karena kalau misalkan di himne Unsika sendiri Karawang itu tuh bumi pangkal perjuangan gitu. Kita menyepakati gitu adanya proklamasi gitu sepakat bahwa proklamasi dilakukan secepatnya gitu dari desakan para pemuda di Indonesia itu karena siapa? Karena ada pergerakan gitu di Karawang sendiri yang tidak lepas dari sejarah. Oke teman-teman boleh lanjut ke PPT lagi. Nah mungkin aku nggak terlalu akan general ke specifically referring to a culture, tapi aku akan membahas itu tentang kompetensi lintas budaya dan nanti apa sih kaitannya dengan mahasiswa HI gitu. Kita sesama HI terus memahami culture itu tuh point of view-nya tuh kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya kompetensi lintas budaya itu tuh adalah kemampuan individu